Kalau banyak hal positif masuk ke kepala kita, hal-hal negatif itu ditekan di bawah terus sebagainya. Akhirnya dia ada di laci paling bawah, nggak pernah muncul dan nggak gampang dimunculkan gitu kan ya. Tapi kalau kita antara ini sama atau banyak negatifnya, jangan kaget, muncullah perilaku dari bawahan kita itu yang bermasalah juga. Ya kalau kemarin bilang apa Kumade? Banyak orang troublemaker itu, bukan semua ya, sebagian besar orang yang troublemaker itu muncul dari hubungan dengan broken home, hubungan dengan orang tua, ayah dan sebagainya. Itu benar-benar real Pak. Ya, jadi kenapa kita penting untuk mengalihkan dengan pikiran lain, dengan hal positif. Jadi kita harus masukin terus Pak. Katanya satu hal negatif hanya bisa digantikan supaya dia nggak menghantui kita lagi dengan berapa hal positif? Dua atau lebih. Nah, ini kira-kira gini ya. Yuk kita punya pola pikir yang benar Pak. Ya. Contoh paling simpel gini lah ya. Mungkin ini kan ada yang udah lama kerja, ada yang baru kerja dan sebagainya. Selama bekerja ada nggak sih hal-hal negatif, hal-hal yang tidak saya harapkan terjadi di karir kita dalam bekerja? Ada nggak? Banyak ya? Banyak ya. Perlakuan atasan, kebijakan perusahaan, ini muncul semua kemarin tuh. Banyak banget tuh. Yang 16 poin kemarin. Ya, saya ngamatin di belakang tuh, wah ini masalah-masalahnya banyak juga nih sebenarnya, gitu kan ya, yang kita hadapi. Tapi, nah itu negatif ya, bisa jadi negatif ya. Bisa jadi yang negatif ini bisa membuat kita demotivasi. Udah muncul lah, kok gini sih perusahaan gua. Males lah dan sebagainya. Nah sekarang caranya gimana nih supaya motivasi kita adalah motivasi yang tetap tinggi? Caranya gimana? Belajar mencintai pekerjaan kita. Pak, nggak ada yang namanya perusahaan yang perfect tuh nggak ada. Saya pernah dalam karir saya dulu ya kerja di 4 perusahaan besar Pak, termasuk 1 perusahaan Amerika. Saya pikir gitu kan ya, perusahaan luar negeri multinasional hebat. Enggak Pak, ternyata masalahnya sama itu juga. Artinya apa? Kalau Bapak mengharapkan Antam di perusahaan yang sempurna menurut ukuran kita, impossible. Udah lupakanlah. Tapi belajarlah saya mencintai pekerjaan dan perusahaan saya. Titik. Cuman itulah yang bisa membuat motivasi dalam tingkatan yang tinggi. Ya. Saya punya teman 10 tahun dia pindah ke 14 perusahaan Pak. Orangnya perfect Pak. Idealis. Pindah sini, keluar lagi. Kenapa? Atasannya nggak asik. Pindah sini, keluar lagi. Lingkungannya nggak oke. Wah, fasilitasnya nggak asik. 10 tahun Pak, ke 14 perusahaan. Berarti ada yang cuma setengah tahun kali ya. Sampai titik akhir dimana dia berpikir apa? Iya ya, saya pindah sana pindah sini berpikir cari perusahaan yang perfect itu nggak pernah ketemu. Akhirnya dia stay di satu perusahaan IT sekarang. Dia udah hampir 8 tahun sekarang kerja. Lalu saya tanya lagi, gimana? Kok lu jadi betah sih dulu kerjaan pindah-pindah? Iya, karena saya belajar menikmati apa yang saya kerjakan. Dia stop pindah-pindah, dia stay di satu perusahaan, dia menikmati. Ya. Nah ini kuncinya di sini. Ya. Jadi kalau Bapak harapkan Antam akan perfect tuh enggak lah. Tapi sekarang siapa yang membuat Antam jadi perfect? Nah, masalahnya siapa? Atasan kita, konsultan, direktur. Hah? Iya, cuman kita. Ya, pola pikir kita, sikap kita lah yang bisa membuat perusahaan kita berubah, gitu ya. Nah, contoh paling simpel begini Pak. Tahu ospek nggak? Kenapa ospek itu bisa jadi sesuatu yang berbahaya dan merusak organisasi? Kalau di sekolahan ya, karena ospek itu ajang untuk balas. Nah, betul ya, gue di ospek nih, dikerjain sama senior nih. Waktu kita jadi ngurus ospek gimana? Dendam. Lebih keras lagi, betul nggak? Sampai di STBDN ada yang meninggal tuh gara-gara itu Pak, dendam yang terus turun menurun. Akhirnya waktu jadi pejabat pemerintah juga dendam-dendaman. Nah ini nggak beres semua nih, ya. Nah kadang-kadang Pak,
Ini berkaitan juga dengan kita kerja. Ya, ada 3 hal dalam dunia ini nggak bisa kita pilih. Di mana kita lahir, kapan kita meninggal, dan satu lagi, siapa atasan kita. Mau bisa milih nggak? Oh, gue masuk Antam, pengen yang itu Pak atasan gue ya. Bisa nggak? Pengen yang ini Pak, nggak mau yang itu. Nggak bisa Pak, udah terima nasib lah. Ya. Wah Pak, tapi kalau saya dapat atasan yang bagus, oke. Tapi kalau atasan kayak begini, nggak jadi contoh, bagaimana Pak? Nah, gimana kira-kira mensikapi itu supaya kita berpikir positif? Kalau kan atasan juga bukan orang yang perfect semua ya. Ada yang bagus, ada yang aduh, dapat atasan kayak begini sih, cuek aja, suka cuci tangan, kadang-kadang marah-marah nggak jelas, suka hilang gitu kan ya. Pada saat perlu hilang lagi, pada saat diminta tanggung jawab, saya suruh maju ngadepin orang. Wah, gimana sih ini? Apa yang kita harus lakukan? Itu mindset yang bagus yang harus dilakukan. Jadi begitu kita menduduki satu posisi, punya satu komitmen. Kalau suatu hari saya di posisi beliau, saya akan mengambil hal yang baik dari orang beliau, tapi saya akan membuang hal yang jelek. Supaya mata rantainya terputus. Karena kalau enggak, coba bayangin ya, kamu dendam-dendam terus Pak, Bapak jadi posisi itu nanti, karena dendam gue diperlakukan begitu, wah gue sikat juga bawahan gue nanti kalau jadi atasan, arogan gitu kan ya. Beres nggak sekian tahun Antam nih? Ya berputar-putar Pak, masalah hanya urusan atasan bawahan yang bermasalah.